Mbak Sari, CV dan surat rekomendasinya sudah siap. Oke. Kalau Mbak Sari sempat, Direktur Utama Samudra Raya, Surya, ingin bertemu. Apalagi soal kerjasama keuangan. Bukannya dia sudah berjalan lancar. Proyek ini kerjasama sangat penting. Surya masih ingin Anda awasi sendiri. Satu lagi, Anissa, mantan bawahannya. Sudah pulang. Surya mau? Aku rekomendasikan Anissa kerja di bawahnya. Iya. Semua itu urusan dia sendiri. Biar dia urus saja. Baik, aku sampaikan. Mbak Sari, aku reaksi Bagas saat pertemuan Andra, sekarang dia belum tahu Anda pendiri Samudra Raya. Sekarang, mari kita. Tak usah kasih tahu dia. Aku percaya anakku bisa sendiri, tak butuh aku. Aku ke perusahaan, dia cuma mau lebih dekat dengannya. Ini grup langit terbuka yang didirikan Bagas. Masih lumayan juga. Sebentar lagi sampai. Nona, kamu gak apa-apa? Kamu gak lihat ya? Nona, kau yang tabrak aku. Aku tabrak kamu. Jangan ganggu. Kurasa kamu sengaja buat onar di sini. Cepat pergi. Apa ada salah paham? Aku datang wawancara. Kau datang wawancara. Makanya kau harus pergi. Tapi wawancara belum dimulai. Aku pewawancara. Sekarang ku beritahu. Wawancaramu sudah selesai. Semua orang lihat kau tabrak aku, malah salahkan aku. Langit Open Hoan tak butuh orang, penipu, dan tak bertanggung jawab. Cepat pergi. Nona, apakah kau selalu berbuat begini? Aku pewawancara. Di sini aku yang atur. Ada apa? Bapak Bagas, kenapa kesini? Bu ini, dia minta aku siapkan tempat magang buat dia. Bu? Iya? Di sana. Dengar gak? Bapak Bagas suruh kau pergi. Kau yang pergi. Ibu, kenapa kesini? Ibu. Kau ibu Bapak Bagas? Ibu, sebenarnya ada apa? Anakku, kantormu lagi rekrut kan? Ibu mau bantu kamu. Dia tabrak aku, malah tuduh aku, malah dilarang aku ikut wawancara. Apa? Tabrak ibu? Ibu tak apa? Tak apa. Ku berikan wewenang bukannya buat menindas orang. Bapak Bagas, aku... Cepat kemas barangmu. Pergi sana. Pergi. Ibu, ini kantor e-commerce. Ini tempat ibu kerja. E-commerce, kenapa? Kamu sudah tua. Paham e-commerce? Di rumah saja. Tua-tua saja. Dasar anak nakal. Belajar sampai tua. Tak tahu, belajar saja. Sudah, tak usah dibahas. Hari ini Ketua Lim pakai ruang kantor temu tamu penting. Anissa juga datang. Aku sibuk, tak bisa antar. Pulang sendiri. Anissa juga datang? Ya, Anissa adalah primadona di dunia e-commerce. Baru pulang, langsung dicari perusahaan besar. Kalau bisa dapat bantuan dia, bisa langsung sukses. Mau kenal Anissa? Biar ibu kenalkan. Bukan, Bu. Kamu tahu dia siapa? Gimana kamu kenalkan? Sudah, tak usah dibahas. Anakku, kau pergi. Di mana wawancaraku? Kau benar mau ke kantorku? Iya. Aduh, bisa tidak kau jangan merepotkan aku? Aku cuma mau bantu. Mana mungkin merepotkan. CV dan surat rekomendasiku sudah siap. Ibumu tak seburuk yang kau kira. Bukan kamu. Bapak Bagas. Bapak Lim dan Bapak Wira sudah datang. Sedang tunggu di ruang kantor. Baik, aku tahu. Ibu, jangan iseng. Cepat pulang. Aku duluan. Anakku, aku mulai dari magang. Boleh kan? Aduh, Bapak Bagas sibuk sekali sampai saudaranya ditinggal. Bagas, urusanmu itu sudah selesai. Sekarang tinggal bersihkan ruang. Tenang saja. Soal ruang sudah diatur sejak awal. Berhenti. Kamu siapa? Halo, aku magang baru. Kamu... Tapi di kantor kami tak ada magang seumur kamu. Aku memang magang baru. Gak percaya? Tanya dia. Bapak Bagas? Ya,
Dia... Aku yang atur. Bagas, kau rekrut wanita tua ke kantor. Dia bisa apa? Kau mau dia jadi pembantu atau pembersih? Bapak Bagas. Bapak serius? Aduh, aku juga tak mau. Jadi ya, aku ibunya. Benar, dia ibuku. Kalian panggil Tante Sari. Ibumu? Tante Sari? Kau punya ambisi. Kau mau latih Tante Sari jadi streamer atau ahli e-commerce? Serius? Bukan soal tertawa, Tante Sari. Usia Tante sudah tua. Tante paham e-commerce? Tante Sari? Dulu Tante kerja di mana? Kenapa Tante ingin magang di sini? Dulu aku cuma belanja sayur, main saham, cuma iseng. Tante juga main saham. Beberapa tahun ini sahamnya jelek. Pasti rugi banyak ya? Itu jelas. Kalau tidak, mana mungkin kerja di perusahaan anaknya jadi magang? Ibu, sudah aku bilang, pulang saja. Ngapain kesini? Kamu mau kenal Anissa kan? Biar aku kenalkan. Tante Sari, kamu pikir ini kenalkan mantu? Itu ide baru. Manfaatkan wajah Bagas. Gunakan taktik cowok ganteng. Ada apa? Lagi apa semua? Lagi apa semua? Terus tertawa. Gak tahu malu. Kamu penting hampir datang. Kenapa tak ada yang jemput? Kamu siapa? Ketua Lim, Anda belum tahu. Dia diterima Pak Bagas jadi magang. Lagian, status magang ini bukan biasa. Dia... Ibu kandung Pak Bagas. Ibu kandung? Magang? Ketua Lim, dia benar-benar ibu. Bagas, aku selalu nonton kamu. Jadi aku izin perusahaanmu bergabung ke kamar dagang. Tapi sekarang kamu makin lancang. Maaf Ketua Lim, aku... Usia ibumu sudah segitu. Dia bisa kerja e-commerce. Kau mau beri dia kerja? Jadikan pembersih saja. Masih magang. Pernah lihat magang di mana usia segitu? Ketua Lim, aku masuk perusahaan anakku. Apa urusannya sama kamu? Kenapa ndak urusan? Langit terbuka pakai sumber kamar dagang Lim. Harus tanggung jawab ke kamar dagang. Magang kayak kamu buat perusahaan bisa kasih apa? Lihat wajahmu. Pasti orang miskin. Anakmu baru ada prestasi. Harus dukung dia. Bukan di sini menggunakan usia buat nyaman. Aku sok tua. Mana ada? Kau tahu dia beri kamu kerja ini. Dia harus tahan hinaan. Kau masuk langit terbuka. Pernah pikirkan dia? Lagian, hari ini banyak tokoh penting datang. Magang kayak kamu. Kau dilihat mereka. Malu kan? Malu kan? Ketua Lim, Anda khawatir. Ini CV-ku dan surat rekomendasi. Pasti kau akan percaya. Aduh Bu, jangan pamer surat rekomendasimu. Wajahmu aku sudah tahu. Tiap hari di rumah, tak pernah keluar. Saham dan belanja saja. Punya apa biar percaya? Aduh, anakku. Bukannya itu buat jaga kamu. Masih bicara. Sudah, kalian pergi. Bagas, tunggu. Tante Sari, ayo pergi. Kalian ngapain? Kerjaku. Konyol! Bagas, ibumu tak tahu. Kau juga tak tahu. Kau tahu hari ini banyak tokoh penting malah di saat ini bikin masalah. Kau sengaja kan? Aku salah. CV, usia segitu. Kalau kerja, boleh-boleh saja. Takkan kau beri dia kerja di sini? Surat rekomendasi. Zaman sekarang. Mau tipu siapa? Surya Damawan. Direktur Eksekutif Samudra Raya Surya Damawan. Ketua Lim, apa ada masalah? Gak apa-apa. Tadi aku bahas apa? Kata bapak, umur ibu begini tak cocok ke kantor. Dak. Kapan aku bilang? Kamu pasti salah dengar. Maksudku, jadi orang tua nggak mudah. Ibumu mau ke kantor bantu kamu. Itu tanda kasihnya. Kamu harus terima, Paham. Satu lagi, jangan karena ibumu sudah tua, kau merasa jijik. Harus mengerti, harus sabar dalam segala hal. Baik,
Sudah, antar ibumu kenali pekerjaan. Nanti saat jamuan, kenalkan ibumu ke semua orang. Suruh ibumu ke jamuan? Ketua Liam, tak pantas kan? Lihat, barusan ku bilang apa? Jangan karena ibumu sudah tua, kau jijik. Antar ibumu ke jamuan, malu banget. Kak. Baiklah, pergilah. Cari tahu surat rekomendasi ini dari mana? Baik. Siapa wanita ini? Bagaimana bisa Tuan Surya menulis surat rekomendasinya? Kalau bisa manfaatkan hubungan dengan Tuan Surya, aku pasti akan kaya raya. Tante Sari, Bagas itu direktur utama kami. Kami berdua partnernya. Di kantor ini, kalau ada masalah, bisa cari kami atau cari Bagas. Baik, aku paham. Terima kasih. Tante Sari, duduk. Tante Sari, di kantor ini kita panggil saja. Aku panggil Tante, kau panggil Bos. Panggil saja. Benar. Baik. Tante Sari, ini perlengkapan kerja Tante. Unik sekali. Tante Sari, ternyata Tante di antara kerja dan berusaha malah pilih sembahyang. Kenapa? Ada masalah? Gak masalah. Bagas, kesini. Ibu, surat rekomendasimu ada apa? Kenapa Ketua Liam suruh aku ajak ibu ke jamuan? Tante Sari, kita bodoh. Kenapa? Aku tak boleh ke sana. Sudah ku bilang dari dulu, CV dan surat rekomendasiku itu hebat sekali. Sudahlah, Bu. Ibu ini cuma bisa tipu orang lain, tapi tak bisa tipu aku. Kalian berdua yang diminta ubah aturan perusahaan sudah selesai. Bagas, itu susah. Aku tak bisa. Benar, Bagas. Kami berdua sudah berusaha keras, tapi sungguh sulit. Kau bilang kita berdua urusan bisnis bisa saja, tapi hal teknis masih butuh kau. Apa gunanya kalian? Nat, kau mau buat aturan kerja? Biar ibu yang buat. Ibumu ini sangat berpengalaman. Ibu? Tante Sari, tak kusangka. Tante jago manajemen. Tante Sari, cepat pamerkan keahlianmu. Tak masalah. Ibu, jangan iseng manajemen perusahaan. Tak seperti di TV yang ibu lihat. Kamu ini jangan tambah masalah. Mana aku tambah masalah? Anakku kerja saja soal ini. Biar ibu urus. Tenang saja. Tunggu dulu. Tante Sari, jangan-jangan mau tulis tangan. Kenapa? Nggak boleh? Ibu, kamu ketinggalan zaman. Sekarang pakai kecerdasan buatan. Aturan manajemen kok bisa pakai kecerdasan buatan? Mana boleh. Kenapa tidak boleh? Tante Sari, Tante tahu apa itu kecerdasan buatan? Kalau tak bisa kecerdasan buatan, palingan bisa komputer. Tak masalah. Tunggu dulu Tante Sari. Jangan gerak dulu. Aku foto dulu. Aku sudah lama tak lihat silat satu jari. Ayo. Sudah, Ibu. Jangan iseng. Kamu paham cara kerja e-commerce. Walau tak paham e-commerce, tapi manajemen perusahaan dan operasinya cukup mirip. Soal ini, aku sangat percaya diri. Sudah, Bu. Jangan bicara lagi. Kubolehkan masuk perusahaan. Masih mau apa lagi? Kamu juga jangan iseng-iseng. Dengar saja aku, mulai dari dasar jadi CS dulu. Baik, aku dengar. Tapi CS ini apa sih? Ibu, CS itu balas pesan, pelanggan, jawab pertanyaan. Ayo. Tante Sari, kecepatan mengetikmu kakekku bisa ke lantai 7. 3 bulan. Cuma 3 bulan. Silat Tante Sari, 1 jari. Pasti jago sekali. Ada apa lagi dengan dia? Teman. Bu, jangan panggil teman. Panggil sayang. Sayang siapa? Sayang dia. Kamu.
Sudahlah. Bapak Bagas, tamu penting sudah datang. Oke, kita tunggu di depan. Tante Sari, nanti jangan lari-lari. Jangan asal bicara. Baik. Tante Sari, sebenarnya acara lelang hari ini perusahaan kita sebenarnya tak berhak ikut. Kita yang bayar, bantu Ketua Lim, sewa tempat ini saja. Bukannya ini beli petasan buat orang lain. Aduh, Bu. Di kantor, kamu bebas mau apa. Di acara ini, jangan asal bicara lagi. Baik. Aku tahu cara kerjanya. Nona Anissa, selamat datang. Keren juga. Harapannya nanti aku bisa kayak mereka. Ini Anissa ya, cantiknya. Kalau dapat dukungannya, kita langsung bisa maju. Kamu berlebihan. Dia baru pulang. Sudah dapat banyak undangan perusahaan kelas 1. Dia tak tertarik. Kita tak ada peluang. Kalian masih muda. Jangan merendahkan diri. Tante Sari, kamu tak paham. Kita tak disebut minder. Ini namanya jujur pada diri. Betul. Lagian, nanti aku tua takkan mungkin jadi magang lagi. Jangan banyak omong. Magang, kenapa? Usia tua muda. Langkah belajar tak boleh berhenti. Hidup sampai tua. Belajar terus. Tante Sari, semua benar. Kami juga tak mau merendahkan diri. Tapi yang mereka bilang, aku tak paham. Arif, aku sudah lama bilang harus belajar Inggris. Kamu tak paham. Ini benar-benar menghinakan aku dan Bagas. Bukan. Apa cuma aku yang tak paham, Tante Sari? Kamu pasti tak paham Inggris, iya kan? Inggris itu bahasa Perancis. Perancis? Oh, ternyata kalian juga tak paham. Mau bikin aku bingung. Betul, soalnya kamu bodoh. Bukan, Bu. Kamu paham? Cepat ceritakan mereka ngomong apa. Gak apa-apa. Sudahlah. Bukan, Tante Sari. Jangan bikin penasaran. Cepat bilang. Iya, Tante Sari. Mereka apalagi ngomongin rahasia bisnis. Bukan soal bisnis. Jadi ngomongin apa? Jangan-jangan soal industri baru. Bukan juga. Aduh, Tante Sari. Kamu bikin aku gila. Cepat bilang. Makanan di pusat kuliner Kota Ceria. Apa? Makanan? Lihat saja. Aku tak mau bilang. Harus tanya. Tante Sari, mereka ini semua bos besar. Mana mungkin mereka ngobrol soal yang serendahan ini? Mereka juga manusia. Jangan bahas ini. Kamu mau kenal Anissa kan? Sekarang aku ajak kamu kenalan. Bukan, Bu. Serius? Tante Sari, jangan main-main. Kami cuma bercanda sama Tante. Kalian semua ini cuma mau pergi. Sapa saja. Aduh, Bu. Kamu tahu dia siapa? Kamu mau sapa dia? Bisa diam saja. Tentu aku tahu dia siapa. Kurasa lebih baik kita tetap di sini saja. Hari ini bisa muncul di sini sudah cukup bagus. Kalian kenapa? Cuma berdiri aja. Hubungan bisnis akan datang sendiri. Bu, jangan main-main. Boleh kan? Aduh, kita bertiga cuma bos kecil biasa. Status kita tak selevel dia. Tak pantas kenalan. Iya, saden kenalan tak pantas. Malah bisa kasih impresi buruk. Memang tak pantas. Tante Sari, akhirnya Tante sadar juga. Walau Alisa lebih muda, tapi dia tamu. Sekarang aku ajak kalian kenal dia. Sepertinya pakai status untuk menindas dia. Aduh, Bu, aku mohon. Jangan tambah masalah. Boleh kan? Mana aku tambah masalah? Aku lagi bantu kamu. Kalau mau bantu aku, jangan banyak omong. Dia itu pemimpin di industri e-commerce yang terdepan. Banyak perusahaan besar bersaing kerja sama dia. Aku cuma bos kecil. Pakai apa ajak dia? Kamu anakku. Dia yang mau ajakmu harus lihat moodmu. Kamu gak demam? Mau dewa sendiri apa yang kamu bilang? Kenapa kalian gak percaya aku? Biar aku panggil dia. Aduh, Bu, cukuplah. Bisa sadar sedikit. Jangan ngomong sembarangan. Kalau bukan aku, kamu gak dapat kerja. Wawancara belum mulai, sudah dihina orang. Kamu gak punya hak ikut acara ini. Benarkah? Dia mendekatiku.
Tak berani ku cita. Di depannya, aku cuma Imi. Kamu cuma magang. Selain lebih tua, tak ada unggulannya. Aduh, kok kamu ngomong gitu? Aduh Bu, bisa jangan lagi. Aku ini cuma pengusaha kecil yang biasa. Kamu lebih nggak apa-apa. Aduh, anakku, kata-katamu setengah benar. Sekarang kamu memang cuma pengusaha kecil, tapi ibumu ini sangat hebat. Aduh Bu, jangan salah paham. Kamu... Tentu saja, Tante Sari sangat hebat. Ada pepatah yang... Ya, aku biasa. Tapi aku sangat percaya diri. Walau sekarang cuma magang, tapi aku percaya diri. Aduh, cuman Anissa. Menurutku dan Tante Sari, bahkan hari ini Gubernur Wira datang, pasti sujud sama Tante Sari. Nggak usah sujud, jangan ngomong gitu. Tapi Pak Wira Muda sering undang aku minum teh. Itu benar. Kalian diam dulu. Bagas, Tante Sari hebat banget. Kamu harus jaga baik-baik. Kita harus minta Tante Sari pimpin perusahaan kita. Menuju Punta. Bagaimana kalau minta Tante Sari panggil Anissa bicara? Siapa tahu dia mau bergabung Langit Terbuka. Kalian benar, biar aku panggil. Aduh Bu, jangan maluin aku. Mereka main-mainin kamu. Kamu percaya? Ibu, hari ini acara besar. Bahkan Gubernur Wira juga akan datang. Kita ini cuma orang kecil. Sebenarnya acara ini tak ada hubungan dengan kita. Aku mengerti. Baik, kau mengerti. Yang datang hari ini semua tokoh Kota Jaya. Aku sendiri mau kenal Anissa, tapi cuma berangan saja. Kau ini jangan asal bicara lagi. Sayang, aku tahu kau cemas. Tapi dengar ya, soal bisnis ini jangan takut-takut. Harus punya tekad kuat. Aduh Bu, jangan ajari aku lagi soal moral ini. Aku bosnya. Kau ini cuma magang saja. Soal bisnis ini aku lebih paham. Kenapa? Kau mau pisahkan hubungan? Kau ini kapan jadi bisa bercanda? Baru belajar? Tante Sari, kau ini langsung praktik ya? Nona Anissa pulang ke negeri, ada rencana apa? Aku belum keputusan. Sayang sekali. Betul. Kalau ada kesempatan, kita kerjasama ya. Gimana kalau kita juga ikut kenalkan diri? Oke. Bu, cari tempat duduk saja. Jangan buat malu. Baik, kau tahu. Ayo, jalan. Bapak Lim. Kalian? Halo Bapak Lim, aku dari Langit Terbuka, Bagas Pratama. Panggil saja Bagas Muda. Nona Anissa, kalau ada proyek bagus, jangan lupa bawa kami ya. Silakan. Anissa. Kok sikapmu begitu? Bu, Tante Sari, kenapa kesini? Cepat pulang. Tante Sari, cepat balik. Kenapa tegang sekali? Aku cuma mau cari Anissa ngobrol saja. Siapa? Anissa? Kau bilang mau ngobrol dengan Anissa? Benar, Anissa itu... Ibu, jangan sampai sembarangan ngobrol. Itu Anissa. Ini ibumu? Kau bawa dia? Maaf Pak Lim, dia memang ibumu. Konyol, kalian anggap acara hari ini main-main. Siapa Anissa? Dia dari industri, Bintan e-commerce. Dia itu mana pantas muncul di depan Anissa. Maaf Pak Lim, kami ajak dia pergi. Ayo. Tenang saja nak, Anissa pun tak keberatan. Anissa. Gawat, Anissa dengar semua. Maaf ya, kami pergi sekarang. Maaf ganggu. Pergi? Maaf ya. Bibi Sari, kenapa kesini? Bibi Sari? Ibumu kenal Anissa. Dan sepertinya hubungan mereka baik. Ku dengar kau baru pulang, mau lihat kau.
Gimana? Nanti mau ngapain? Belum keputusan. Kalau belum tahu, biar ku bantu cari kerjaan. Gimana? Kerja apa? Asal Bibi Sari rekomendasikan, aku pasti puas. Tak takut ku beri kerja di tempat kecil yang menipu kau. Asal Bibi Sari rekomendasikan, walau tempat kecil, pasti punya masa depan. Oke, kau bilang sendiri. Ini Bagas Pratama, Direktur Utama Langit Terbuka. Kalau tak masalah, nanti kau ikut dia saja. Ibu, kok ngomong gitu? Halo, Bos. Mohon bantuannya. Nona Anissa, apa maksudnya? Nona Anissa, kamu ini kan bintang e-commerce. Apa kamu benar mau gabung Langit Terbuka yang biasa saja? Anissa sudah setuju. Apa maksudmu? Ibu, maaf. Nona Anissa, jangan anggap serius. Ibuku itu cuma bercanda. Anakku, ibu gak bercanda. Kamu lagi ngapain? Anissa itu sudah setuju kan? Ibu, lihat sendiri apa yang kamu lakukan. Untung Anissa gak marah. Kalau enggak, kita pasti tamat. Kenapa tamat? Aku kasih dia kerja, dia malah gak mau. Ibu gak demam kan? Kenapa ngomong sembarangan? Anissa itu karena ibu tua, takut ibu malu. Ibu pikir dia mau gabung Langit Terbuka. Tante Sari, kamu sama Anissa ini apa hubungan kalian? Terlepas hubungan, dia itu takkan mungkin gabung perusahaan kita. Ibu, terima kasih perhatianmu. Tapi urusan bisnis tak sesederhana itu. Urusan bisnis, aku paham. Ibu, bisa dengar kata aku? Statusmu apa? Bisa suruh dia lepas masa depannya. Bapak Bagas. Nilainya itu 20-30 kali Langit Terbuka. Beraninya kamu suruh dia gabung. Bapak Bagas. Aduh, tunggu dulu. Ibu, bisa realistis dikit. Dia itu pemimpin e-commerce. Tapi ibu cuma magang tua yang sudah lewat usia. Dia nggak marah, itu sudah kasih muka. Ibu ini jangan tambah masalah. Aku sekarang langsung cepat antar ibu pulang, oke? Kalian berdua kenapa? Lihatlah kamu. Siapa? Bapak Bagas, ini CV-ku udah lamaran kerja. Silakan dicek. Bapak Bagas, ada waktu sekarang. Ayo ngobrol di sana. Dia sekarang sibuk. Dia harus langsung antar aku pulang. Ibu, kamu mau pulang? Bukannya kamu bilang harus langsung antar aku pulang? Aku gak bilang. Ibu salah dengar. Aku bilang setelah pulang langsung cepat makan di restoran. Aku yang... Lihat saja sikapmu. Anissa, aku gak ganggu lagi. Kalian ngobrol saja. Bapak Bagas, silakan. Tante Sari, kamu sama Anissa ini apa hubungan kalian? Benar, kenapa dia begitu patuh padamu? Tentu saja, aku setengah gurunya. Dulu dia di Samudra Raya saat magang, sering buat aku pusing. Samudra Raya? Tante Sari, kamu kenal Samudra Raya? Kalau gitu, kamu kenal Rizky sang aktor? Arif, kenapa masih ingat dia? Lupa waktu itu, kamu dihina sama dia. Kamu tahu apa? Rizky itu sang aktor, idola pria dan superstar. Padahal aku bisnis pakaian pria. Kalau bisa dia jadi brand ambassador, penjualanku bisa naik belasan kali lipat. Waktu mau undang dia, malah dia bully kamu. Sekarang dia baru kontrak Samudra Raya. Palingan lebih sombong. Terus kenapa? Anissa ada di bawahan Bagas. Tentu saja aku bisa juga. Rizky juga kontrak Samudra Raya? Tante juga naksir. Sudahlah. Rizky datang. Aku serang dulu. Bantu aku ya. Heyo. Halo, Rizky sang aktor. Tak sangka bertemu di sini.
Halo, Rizky. Tak sangka bertemu di sini. Aku selalu di sini. Gimana kabarnya? Lumayan lah. Aku ini lama yang bertemu kamu. Tante Sari, ternyata Tante kenal Rizky sang aktor. Ada apa denganmu? Halo Rizky, aku mau traktir makan. Sekalian. Gak usah. Sari kecil, lama tak jumpa. Kamu tak berubah. Sari kecil? Kau bilang mau ketemu. Ada apa? Tak ada hal, tak boleh ketemu. Atau kau tak mau ketemu aku? Janji yang mulia. Kalau kau mau berpikir begitu, Atau mungkin kau pikir statusmu sekarang tak pantas bertemu aku. terserah kau. Tante Sari, dia Rizky sang aktor. Jangan terlalu kasar. Tante Sari, mungkin Tante istirahat dulu? Biar aku saja. Rizky, ayo makan dulu. Lalu aku bilang tak usah. Sari kecil, nama tak jumpa, tak mau cakap aku makan? Ada yang traktir makan. Kau tak suka? Dia tuh gak usah. Tapi kalau kami yang traktir, aku akan terima dengan senang hati. Sudahlah. Sudahlah Sari, jangan minder. Kalau tak ada uang, biar aku yang traktir. Bukan, aku... Sudahlah, ayo kita ngobrol dulu. Ada apa ini? Tak tahu juga. Kenapa ibu bisa barang artis ternama? Jangan-jangan dia lagi cari masalah. Bapak Bagas, kenapa? Maaf, tadi kita bahas apa? Jabatan saya. Benar, jujur saja. Seperti mimpi, jujur saja. Aku tak sangka perusahaan kami ada jabatan yang sesuai untukmu. Kalau begitu, aku magang dulu. Gimana menurutmu? Nona Anissa bercanda. Kemampuanmu pimpin perusahaan pun masih cukup. Kamu bukan ibu. Bagaimana bisa jadi magang? Apa? Maksudmu Bibi Sari magang di perusahaanmu? Ya, sudah tua begini, masih tak tenang. Tak bisa cari kerja, malah paksa magang di sini. Maksudmu Bibi Sari tak bisa apa-apa dan kamu tak mau pakai dia. Jadi dia cuma bisa jadi magang. Dia tak bisa pakai komputer. Jadi magang saja sudah terlalu baik. Ibu aku ini sangat merepotkan. Kadang-kadang mau cari suami buat dia, biar bisa. Ketua, Tuan Surya sudah berangkat ke lokasi. Sudah klarifikasi suratnya. Sekretaris Tuan Surya bilang Samudra Raya tak pernah merekomendasikan pegawai ke langit terbuka. Apa? Palsu? Beraninya dia. Ketua, mau kita tunggu Tuan Surya dulu? Tak usah. Tuan Surya tak suka heboh. Kita tak perlu hebohkan. Baik. Tuan Surya datang untuk lelang tanah nanti. Aku akan beli lahan Teluk Selatan untuk Tuan Surya. Ketua lahan Teluk Selatan, minima 400 miliar. Bodoh. 400 miliar itu apa? Kalau bisa dekat dengan Tuan Surya, 1 triliun pun sepadan. Bagaimana Bagas? Dia mau buat base kreator, latih selebgram, perlu atasi. Dia mau tanah. Apa urusanku? 1 tanah ratusan miliar. Anggap asosiasi. Ini amal. Baik. Cepat siapin lelang. Kembali. Usir wanita itu. Suruh dia bawa surat palsunya itu keluar dari langit terbuka. Baik. Sari kecil, kok kamu bisa ke sini? Tentu saja aku diundang untuk datang ke lelang hari ini. Kamu ikut jamuan? Aku sudah kontrak Samudra Raya, benda grup terbesar di dunia. Surya, kau tahu? Samudra Raya sekarang kepemimpinannya. Kalau butuh kerja, boleh ku bantu rekomendasi. Permisi ya, aku angkat telepon. Halo? Oh, Surya ya? Mbak Sari, aku nggak tahu kamu juga di jamuan. Kalau tahu, pasti sudah aku cari. Dengar dari mana? Anissa bilang ibu juga di sini. Oh ya, ibu mau ketemu aku kan? Kalau... Sudah, jangan sok-sokan. Mau ketemu, datang saja. Rizky, kenapa? Sari kecil, kau nggak berubah sama sekali. Sebenarnya selama ini aku tak bisa melupakanmu. Aku ketemu kamu ingin tanya soal kita. Sorry.
Kamu siapa? Ada apa dengan aku? Nah, ada hal besar. Cuma mohon keluar. Sekalian urus resign. Apa? Resign? Punya surat rekomendasi. Maksudmu ini? Sekarang nggak ada. Kok kau robek? Palsu, pasti harus dirobek. Palsu? Sudah, ada banyak tamu penting. Jangan susahkan aku. Kau bisa ke acara mewah ini, buka wawasan. Harusnya puas. Jangan sok-sokan. Jangan sentuh aku. Ayo, pergi. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Ayo. Lihat aja. Sudah kubilang, ibu selalu buat susah hati. Maaf Anissa, aku harus urus dulu. Sebentar lagi. Perlu bantuan aku. Gak usah, aku bisa urus sendiri. Iya. Ada apa ini? Lepaskan tanganmu. Ibu, gak apa-apa. Lelang properti bakal dimulai. Ibumu cuma magang. Ia juga pasukan surat. Sudah saatnya pergi. Ibu, magang di perusahaan sudah disetujui Ketua Lim. Ketua Lim juga suruh aku ajak ibu ke acara ini. Kau juga dengar. Ketua Lim cuma bilang ibumu datang ke acara. Tak bilang boleh ikut lelang properti. Kau ini, cepat usir dia. Jangan jadi bahan tertawaan. Bicara baik-baik, jangan sentuh-sentuh. Ibu juga karyawan perusahaan. Kenapa tak boleh ikut lelang properti? Dia cuma magang. Tak berhak. Sekarang dia asistenku. Aku akan beritahu. Sekarang berhak kan? Leme, ini cara kau urus orang? Sari bisa ke sini, dia juga tamu di sini. Kalian usir tamu begini. Lagian, aku sudah undang Sari ikut lelang properti. Kau pemalukan aku? Rizky, kau ini... Sekretaris Raffi, perilakumu tak sopan. Tante Sari sudah masuk. Kau mau usir dia sekarang? Betul. Kau jelas-jelas menargetkan Tante Sari. Kau menindas orang. Ada apa ini? Ketua Lim, akhirnya datang. Sekretaris Raffi usir Tante Sari. Kenapa bisa begini? Kalau tak tahu, bisa kira Anda yang atur. Betul. Jelas-jelas menargetkan Tante Sari. Kamu tega. Bilang. Kamu targetkan Tante Sari, bukan aku. Cukup. Kalian jangan asal bicara. Ketua Lim, orang terhormatku. Mana mungkin dia suruh usir ibuku? Kurasa pasti sekretaris Raffi yang atur sendiri. Bukan aku yang atur. Bukan kamu, berarti aku. Ketua, maafkan aku. Tapi, sekretaris Raffi juga bermaksud baik. Dia khawatir ada yang tak paham aturan lelang tanah dan mengacaukan urutan. Benar-benar, aku juga berpikir begitu. Sehari lelang, tanah selanjutnya tak ada urusanmu. Mau pergi dulu? Ketua Lim, ini... Leme, ku bilang lagi, Sari ada. Aku ada. Sari pergi, aku juga. Rizky sang aktor kamu dan Sari? Aku mau ajak dia ke lelang tanah. Ada masalah? Dia cinta pertamaku. Dan sampai kini, wanita tercintaku. Sekarang, siapa masih keberatan? Cinta pertama. Pertama kali cinta. Dia ternyata pertama kali cinta Rizky. Gak mungkin. Rizky sang aktor, sejak debut gak pernah gosip. Ini mana mungkin dia pertama kali cinta? Ngaco, pasti bohong. Harus jelaskan ke kami apa sebenarnya terjadi. Aduh Rizky, kamu ngapain? Ngapain? Aku mau biar orang-orang ini lihat kau wanita pilihan hatiku. Siapa berani ganggu kau, itu lawan aku. Sekarang, Sari, boleh ikut lelang tanah? Rizky sang aktor, aku sangat hormati kamu. Semoga kamu juga bisa mengerti kesulitanku. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Kalau begitu, kerjasama batal. Lelang ini, aku juga nggak ikut. Kalian main saja. Apa? Sari, ayo pergi. Aku mau lihat tanpa aku siapa yang akan pimpin lelang.
Rizky, jangan main-main. Aku ke langit terbuka cuma mau bantu anakku. Nanti dia ikut lelang tanah. Aku juga harus ikut. Kamu bantu anakmu. Sari kecil, sebenarnya tak usah minder. Aku suka dirimu. Tak peduli uang atau status. Aku tak main deh. Sudahlah. Kalau kamu belum siap menghadapiku, aku tak paksa. Liam May, dengar baik-baik. Siksa Sari, itu siksa aku, Rizky. Kalau kau berani menyakitinya, aku takkan maafin kau. Aku mengerti. Aku izinkan Sari ikut lelang tanah. Atau kita mulai lelang dulu? Sudah menyesal? Tadi kau begitu dominan. Lelang ini, cari orang lain jadi pelelangan. Biar kau belajar pelajaran. Bagaimana kerjasama kita? Lihat sikapmu. Ibu, kau dan aktor. Pernah pacaran? Tante Sari tak sangka kau punya kisah cinta yang heboh. Tante Sari, tolonglah. Aku sungguh ingin Rizky jadi brand ambassador. Aduh, cukuplah. Lihat nanti. Tante Sari tante paling baik. Kalau berhasil, aku panggil tante ibu. Oke. Pergi sana. Ini ibu saya. Sembunyikan naskah kotormu. Para tamu, lelang tanah ini oleh asosiasi kami. Kerjasama pertama dengan pemerintah, Bapak Surya, dan Gubernur Wira juga hadir. Semoga semua ikut antusias, dukung kami. Aku nyatakan, lelang tanah ini. Tante Sari pertama kali lihat acara sebesar ini. Aku kasih hak lelangku. Asal kamu kenalkan Rizky ke aku. Kau jadi ibu angkatku, bukan ibu kandung. Ini. Oke. Arif, kau sudah gila. Berikutnya adalah tanah pertama dalam lelang ini. Harga dasar 2 miliar. 2 miliar 500 juta. 2 miliar 600 juta. 2 miliar 6? Apa lagi? Ibu, aku mau tanah buat pusat selebgram. Aku mau tanah kota. Kok malah ambil pinggiran? Bukan Tante Sari. Aku kasih hak lelang ini biar kau rasakan suasana lelang ini. Jangan ikut lelang. Lagian, mana ada 2 miliar 6 buat kau main-main. Tanah ini bagus. Aku riset bulan lalu. Meski pinggiran, cuma 1 jalan dari kota. Tapi harganya murah setengahnya. Tante Sari, jangan ikut campur. Sebaiknya pulang dulu, belajar jadi magang. Kenapa nggak ada tawar? Tanah ini jangan-jangan jatuh ke aku. Rasakan, dasar nakal. Aduh, 2 miliar 6? Tante Sari, berani sekali kau tawar. Ambil tanah ini bagus. 3 miliar. 3 miliar pertama. Ketiga. Kecual. Tak mampu. Jangan ganggu. Buat ona apa? Sayang sekali. Ibu, jangan banyak omong. Berikutnya, tanah di Jalan Sukses. Harga dasar 4 miliar. Tanah Jalan Sukses sangat sesuai kebutuhan kami. Aku juga. Tanah ini kesempatan terakhir kita. Kalau mahal lagi, kita pasti tak mampu. Jangan ambil tanah ini. Kenapa? Aku dapat kabar, pusat bisnis sukses bakal pindah jadi pabrik. Nanti harganya bakal jatuh drastis. Ibu, itu nggak masuk akal. Jangan asal ngomong. Nanti tanah ini akan sangat turun harga. Tante Sari, Tante bercanda ya? Berita ini jangan-jangan dari mana ya? Si dukun yang prediksi. Bukan. Pusat bisnis Jalan Sukses dibangun Samudra Raya. Tante Sari hebat juga gosip Samudra Raya. Kamu juga tahu. Ibu,
Kau cuma magang tua. Soal e-commerce, kau tak faham. Soal properti jangan ditanya. Kenapa kalian tak percaya aku? Bulan lalu Surya sudah lapor soal ini. Sudah pasti terjadi. Surya Muda? Siapa? Jangan-jangan Bapak Surya. Tante Sari, kau lupa bagaimana kau masuk? Kalau bukan kami dan Rizky melindungi kau, pasti sudah diusir. Ibu, jangan bicara lagi. Dengar? Maaf Anissa, maaf merepotkanmu. Ku bilang ibu suka buat repot. Emper. Karena Bibi Sari bilang, jadi aku juga nggak sarankan kau tawar tanah ini. Anissa, kau serius? Itu Tante Sari yang asal ngomong, kalian percaya? Itu Samudra Raya. Kita takkan bisa sampai ke sana. Pekerjaannya harus Bagas carikan. Mana mungkin dia ada info internal grup. Kalau kata Bibi Sari benar. Lahan Jalan Sukses oleh peserta nombor 12 dengan harga 40 miliar. Theo. Gawat, kehilangan lahan Jalan Sukses. Tak ada lagi yang cocok. Ibu kau buat kami celaka. Harga dari orang lain paling tidak setengah lagi. Kita mau bangun pusat pembuat ini. Kayaknya nggak bisa. Kalian bertiga bocah. Ibu masih tertawa. Kalau bukan kau ganggu, kami bertiga bisa begini. Aku salah. Tak harus kuserahkan hak tawar ke Tante Sari. Berikutnya adalah lahan terakhir dalam lelang ini. J mengumpat. Aku yakin semua tahu harga tanah ini. Ini tanah bagus. J4. Itu lahan mana? Tak tahu. Lahan resmi pemerintah ada kode khususnya. Tapi walaupun tahu, tanah mana tak mampu beli. Tanah ini adalah lahan Teluk Selatan. Lahan Teluk Selatan? Ini lahan Teluk Selatan? Ibu, bagaimana ibu tahu? Ibu, serius? Berita ini benar? Masa aku bohong? Sudah. Jangan bicara lagi. Lahan C4. Yang dikenal semua lahan Teluk Selatan. Benar-benar lahan Teluk Selatan. Harga tasar. Lahan ini bagus. Cocok untuk kalian. 20 miliar. Tante Sari. Tenang dulu. Ku beri hak tawarin, biar kau rasakan suasana. Jangan benar-benar tawar. Lagian, kita tak mampu beli. Tapi, Tante Sari benar. Ini kesempatan terakhir kita. Ibu, biar aku tawar. Jangan ganggu lagi. 22 miliar. 26 miliar. 26 miliar. Bagas, perusahaanmu yang kecil itu ada likuiditas sebanyak itu? Aku berani tahu, pasti punya alasan. Tak usah khawatir. Ayat, usaha kecil tetap usaha kecil. Walau bersatu, bisa lawan perusahaan besar. 28 miliar. 30 miliar. 30 miliar pertama. 30 miliar kedua. 31 miliar. 40 miliar. 40 miliar? 4 triliun? Lelang ini harus berani, baru bisa dominasi. Bener kan? Tante Sari, berani. Tapi gak ada uang. Tante Sari, jual kami bertiga sekalipun. Takkan cukup 1/1000. Tante Sari, mungkin lebih baik kembalikan ke aku. Lahan sebaik ini 10 triliun pun sepadan. Ibu, sungguh. Lelang ibu ikuti, tanggung jawabku sendiri. Ini sangat serius acara lelang. Jika berhasil, tak mampu bayar, tak cuma ganti rugi, tapi juga bayar denda 50% dan dihukum-hukum. Jika kasus berat, bisa dihukum-hukum. Bagas Pratama, kau dengar jelas? Aku, Bagas, jangan paksa diri. Kita belum mampu. Bagas,
Lelang ini dipimpin Ketua Lim. Mohonlah padanya. Tante Sari, dia tak tahu dunia. Dia tak paham aturan lelang ini. Kurasa semua takkan marah. Benar kan? Bagas Pratama, kau benar mau ikut lelang? Cuma demi omongan ibumu, worth it. Aku. Sudah, kukira ibumu cuma bercanda. Lagi pula kau juga aku yang angkat. Kita mulai lagi, yang tadi kita abaikan saja. Terima kasih, Ketua Lim. Terima kasih. Jaga ibumu, jangan biarkan dia ganggu lagi. Baik. Kenapa aku jadi ganggu? Ibu, mana ada 4 triliun buat lelangahan? Kalian bertiga nggak bisa kumpulkan 4 triliun. Ibu gila. Itu 4 triliun, bukan 400. Ibu tahu, 4 triliun itu berapa? Benar, Tante Sari. Meski jual kami bertiga, takkan cukup 10,000. Aku ngerti, cuma soal uang. Syukurlah Ibu merti. Anakmu ini tak sekaya yang Ibu kira. Baik semuanya, sekarang mulai lagi lelang. Mulai. 4 triliun. Anakku tak ada uang. Aku bisa pinjamkan, ibu ada uang. Kamu ada uang? Uangnya dari mana? Lihat sendiri apa yang kamu lakukan. Bagas. Selama ini, selain belanja, cuman saham, pernah sekali kerja serius. Kau masih ada uang. Serius sekali. Masih nggak serius? Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa? Sudah tua malah jadi magang. Kami sudah bilang banyak kau tak dengar. Kau mau perusahaan kami bangkrut baru puas? Sayang, kau terlalu marah. Tenang dulu. Gimana bisa tenang? Ketua Lim sudah kasih jalan. Kenapa tak turun? Sekarang mau cari 40 triliun. Ibu akan bantu kamu. Ibu dulu. Cukup! Sari, kau tak tahu diri. Beli tanah ini, perusahaan mereka akan bangkrut. Demi kesenanganmu, kau mau hancurkan usaha putramu? Inikah yang kau mau hasilnya? Ketua Lim. Bagas, karena kau sepertiga muridku. Akhir sekali aku bantu kau. Aku tawar 410 miliar. Ada penawar lain? Terima kasih Ketua Lim. Terima kasih. Tak usah terima kasih. Setelah lelang selesai, soal ibumu bagaimana? Kau tahu sendiri. Aku mengerti. Ibu? Atau aku carikan kerjaan lain? Sayang, kau mau usir ibu? Ibu, aku tak mau usir ibu, tapi aku... Sudah, aku paham. Ibu akan bantu kamu. Percaya sama ibu? 410 miliar pertama, 410 miliar kedua, 410 miliar ketiga. 500 miliar. Ibu, kamu gila. Nak, percayalah sama ibu. Tante Sari, kamu keterlaluan. Sebaiknya pulang saja. Tempat ini tak cocok. Aduh, gawat. 500 juta. Seumur hidup tak akan bisa kumpulkan. Sari, kamu sengaja bawa onar ya? Aku ikut tawar. Kok jadi onar? Kau boleh menawar, tapi jika tak bisa, mencairkan dana. Tak hanya bayar denda 50%, juga harus tanggung jawab hukum. Kau pikir aku tak bisa bayar 500 juta? Jujur saja, kalian semua. Tak bisa setengahnya. Acara tawar tanah yang baik-baik, mah kau rusak begini. Oke, 500 juta ya. Ku biarin saja. Ku lihat saja kau bagaimana. Tak usah kau urus. Serahkan hasilnya. Kau sungguh tak menyerah sampai mati. Kau menyamar, masuk ke perusahaan, belum ku bilang. Nanti Tuan Surya datang, lihat saja kau bagaimana. Lucu sekali. Dengan Rizky masuk ke sini. Memang merasa sangat hebat. Aduh, orang tak tahu diri. Sudah sering kulihat. Tapi orang tak tahu diri. Baru kali ini kulihat. Bagas, punya ibu begini sungguh sial. Nanti kasihan saja. Serahkan hasilnya. Gawat. 500 juta pertama, 500 juta kedua, 500 juta ketiga. Aku tawar 1 triliun. Aku tawar 1 miliar. Tuan Surya datang juga. Salam, Tuan Surya.
Tuan Surya, kenapa tak kasih tahu dulu? Biar aku jemput. Jemput? Mana berani aku suruh? Yang lebih tua jemput. Lebih tua? Tuan Surya, jangan bercanda. Aku cuma beberapa tahun lebih tua. Kata lebih tua itu aku tak pantas. Bukan soal kamu. Sudahlah, sudah sampai tahap mana? Baru saja selesai lelang lahan Teluk Selatan. Meski ada orang yang mengacaukan, tapi aku tetap berhasil dapat lahan Teluk Selatan dari lelang buat diserahkan ke Tuan Surya. Kau dapat kan? Bukannya baru ku bilang, aku tawar 1.000 miliar. Tuan Surya, rencanaku beli lahan Teluk Selatan buat Tuan Surya. Kenapa Tuan ribet-ribet begini? Tak usah. Aku tawar 1.000 miliar. Ada yang tawar lagi? 1.000 miliar pertama, 1.000 miliar kedua, 1.000 miliar ketiga. Laku. Selamat Tuan Surya. Selamat Tuan Surya. Mbak Syari, ku dengar kau juga minat tanah ini. Jadi ku beli ini khusus untukmu. Tanah 5 triliun. Kau keluarkan 10. Anggap saja karena aku telat tak sempat jumpa. Ini maafnya. Kamu ini... Baiklah, jadi aku terima saja. Ya, Mbak Sari. Oh ya, barusan tinggal Leme. Ada orang yang mengacaukan lelang. Siapa sih bikin Leme marah? Takkan ku mau menemukan. Nggak apa-apa. Tuan Surya, tadi cuma bercanda. Jangan anggap serius. Kamu mau lahan Teluk Selatan buat apa? Anakku, kerja e-commerce, dia mau buat pusat bina influencer. Bagas Pratama, direktur utama LAN-nya terbuka. Lahan ini yang aku belikan untuknya. Salam, Tuan Surya. Grup Langit Terbuka? Di bawah asosiasi LIM, perusahaan e-commerce kecil. Nih, Mei. Aku sudah tahu. Halo? Oh, kamu juga di sini? Aku keluar sekarang. Kalian ngobrol dulu, aku keluar ketemu orang. Tuan Surya, lihat. Tadi kamu buat apa padanya? Apa kamu kurang ajar sama Mbak Sari? Tuan Surya, Anda dan Tante Sari... Kalian tahu nggak, Mbak Sari itu penolong hidupku. Saat aku paling miskin, dia menolongku. Tanpa Mbak Sari, aku tak akan ada seperti hari ini. Siapa berani hina Mbak Sari, itu lawan aku, Surya. Tak berani. Kau anak Mbak Sari? Benar, Tuan Surya. Sebenarnya, aku selalu ingin bertemu anda. Grup Samudra Raya di industri fisik memegang posisi strategis. Aku ingin minta kerjasama. Melalui e-commerce, kirim produk ke seluruh negeri hingga ke dunia menuju win-win solution. Gak bisa! Ini jadi lahan Teluk Selatan? Lahan Teluk Selatan kau persembahkan ke Bibi Sari. Kalau Bibi pakai sendiri, aku takkan keberatan. Tapi serahkan ke kau, gak mungkin. Tuan Surya. Sudah, bahas nanti. Lanjutkan, aku masih ada hal penting. Bagas lahan ini untuk kita sangat penting. Tuan Surya ini kok ganti-ganti pikiran. Aku juga nggak tahu. Mana mungkin? Tuan Surya sudah lama di dunia bisnis. Reputasinya selalu baik. Lagian ibu pernah selamatkan dia. Kenapa tak balas budi? Iya, lahan Teluk Selatan bagi kita sangat berharga. Tapi bagi Tuan Surya itu cuma sepersekian kecil. Mana mungkin Tuan Surya demi lahan ini mengorbankan namanya. Cari tahu tadi itu apa yang terjadi. Orang seperti Lime, pikiran sempit, tak punya visi. Beraninya dia menghina Nona Sari. Anak Nona Sari tak pantas bekerja di bawah orang ini. Oh ya, ambil alih grup Langit Terbuka. Nanti saya akan kasih lahan Teluk Selatan dan sumber daya lain sebagai hadiah untuk Bagas. Dukung sepenuhnya bisnis Bagas. Baik. Lime, Mbak Sari tak peduli padamu. Saya Surya tak sebesar hati itu. Beraninya hina Mbak Sari. Kalau ketahuan lagi kau ganggu Bagas, aku habisi kau. Mbak Sari, menemuinya sungguh tak mudah. Wira muda, kenapa diam-diam begini? Harus panggil aku keluar bicara. Baru-baru ini,
Banyak industri Kota Jaya serangan modal yang tak dikenal. Di permukaan masih tenang, tapi rasanya ada bencana besar. Jadi, mohon bantuannya selidiki hal ini. Dari semua perusahaan Kota Jaya, terima kasih. Tak usah khawatir. Mbak Sari, mana mungkin tak cemas. Sebagai gubernur, aku selalu kerja keras. Harap Kota Jaya jadi lebih baik. Sekarang ada modal misterius menyerang Kota Jaya. Kalau tidak, ekonomi Kota Jaya akan terancam. Mana mungkin tak cemas. Dalam waktu singkat serang berbagai industri, pasti modal besar. Aku tak mampu, tak bisa selidiki siapa pelakunya. Jadi, hanya Anda yang bisa. Anda pendiri Samudra Raya. Hanya tycoon sepertimu yang mampu lindungi Kota Jaya. Soal ini sejak sebulan lalu sudah kusadari. Tenanglah, soal ini aku pasti awasi. Mbak Sari, dari seluruh Kota Jaya, terima kasih. Bapak Hendra, menurut perintah, perusahaan Kota Jaya sudah diserang, serangan uji coba. Bodoh sekali mereka, tak ada reaksi, tak sadar sama sekali. Kurasa kita bisa resmi mulai perang bisnis ini. Tenang, lanjut uji. Sari tak bertindak. Aku takkan serang resmi. Anda Dewa Bursa Jakarta, kenapa peduli orang kecil begini? Kau tak tahu kebenarannya. Ini perang terakhir aku dan Sari. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kali ini, aku akan hancurkan dia, pijakkan kaki, biar dia tak bisa bangkit lagi. Selanjutnya, Gubernur Wira mengumumkan daftar perusahaan unggulan Kota Jaya. Gubernur Wira datang. Wajah Tuan Surya sangat berharga. Jika beruntung dipilih sebagai unggulan, didukung Samudra Raya, bisa langsung jadi orang hebat. Lihat Liame, kayaknya dia sangat percaya diri. Katanya dia bikin asosiasi. Orang hebat banyak juga. Terutama Bagas Pratama. Cuma beberapa tahun, dia sudah di industri ini sudah mapan. Belakangan ini sepertinya dia jadi pemimpin e-commerce. Apa hebatnya? Cuma hoki saja. Sekarang kami umumkan daftar perusahaan unggulan Kota Jaya. Kau pikir kita punya kesempatan kerja sama Samudra Raya? Grup Makmur Apati. Permintaan kerjasama tadi sudah ditolak. Aduh, jangan kecewa. Kita masih punya kesempatan. Lihat, tadi kau pakai nama Tante Sari, minta ke Tuan Surya. Tuan Surya profesional, pasti dia menolak. Tapi sekarang Gubernur Wira langsung umumkan daftar unggulan. Itu beda. Jika kita terpilih, maka Tuan Surya pasti takkan menolak kita. Jadi, kita harus percaya diri. Baik, perwakilan e-commerce unggulan Kota Jaya. Grup Langit Terbuka. Langit terbuka, kita terpilih Samudra Raya. Masih diam apa? Cepat, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Gubernur. Langit Terbuka merupakan kebanggaan asosiasi kami. Kami pasti terus berusaha takkan kecewakan Pak Gubernur dan Tuan Surya. Tunggu dulu. Samudra Raya tak punya e-commerce proyek ini. Jadi, proyek dengan Langit Terbuka batal saja. Apa? Tuan Surya, apa maksud Anda? Kataku tak jelas. Tuan Surya, Bagas itu... Pak Gubernur Wira, jangan khawatirlah. Sudah ada rencanaku. Baik, ikuti saja keinginan Tuan Surya. Kecuali Langit Terbuka, yang Pak Gubernur Wira sebutkan sebagai perwakilan. Ikut aku. Gimana ini? Tuan Surya jelas-jelas menargetkan Bagas. Tuan Surya, kok bisa ingkar janji? Ini Pak Gubernur Wira yang buat daftar bisnisnya. Tuan Surya ini tak mau hormati Pak Gubernur? Belum paham. Tuan Surya mau kasih lahan Teluk Selatan ke Ratu Sari balas budi. Ratu Sari itu serakah sekali. Dia paksa anaknya dibundel sama Tuan Surya mau manfaatin Samudra Raya. Sekarang Tuan Surya marah. Tak cuma lahan Teluk Selatan yang hilang, bahkan Langit Terbuka, kerjasama bisnisnya juga Tuan Surya tolak langsung. Kehilangan segalanya. Bagas, ini perbuatan ibumu. Ketua Lim, aku... Mbak Sari, kerja di perusahaan Bagas, apa sudah terbiasa? Apa perlu aku... Lumayan,
Tak usah khawatirkan soal ini. Baik. Bapak Andra, Anda juga datang langsung? Mbak Sari di sini, mana mungkin aku tak datang? Mbak Sari, sudah kusuruh orang akuisisi Langit Terbuka. Aku akan keluarkan semua sumber daya untuk mendukung Bagas. Pantas Tuan Surya menolak kerjasama Langit Terbuka. Ternyata kini sudah satu keluarga. Arif, mau kemana? Aku cari Tante Sari. Masih mau cari dia? Urusannya buat kita belum cukup. Kalau bukan karena dia, kita pasti... Dia ibuku. Dia berbuat untuk menolongku. Temani Bagas dulu. Aku keluar dulu. Tante Sari? Kenapa Tante Sari bisa bersama orang besar ini? Hah? Arif, bukannya kamu pergi ke Tante Sari? Tante Sari? Kenapa lagi? Lihat sendiri. Ibu? Aku antar. Ibu. Sudah selesai. Ibu aja apa? Kamu tahu dia, orang penting. Kenapa sikapmu begitu ke dia? Aku kenapa? Masih kenapa? Lihat sikapmu. Sikapmu kayak atasan. Masih kurang, masalah. Anakku berlebihan. Aku dan mereka sangat dekat. Relasi baik apa? Lihat. Itu, 2 orang di samping Tuan Surya. Satu itu Gubernur Wira Pratama. Yang satunya pemimpin Samudra Raya Andra Santosa, Tuan Andra. Kamu dekat sama mereka. Kamu enggak... Mana mungkin aku nyinggung mereka? Mereka datang khusus untukku. Nggak mungkin. Mereka malah minta padaku. Ibu, hari ini ibu bikin aku susah. Ada apa? Sudahlah. Katakan pun kau tak faham. Syukur. Jika tak, takdir. Ayo pergi. Wah, kamu bisa puisi juga. Ayo, makan. Sari, kau kontrak Samudra Raya. Masih punya muka tetap di sini. Aku? Rusak kerjasama Samudra Raya? Kalau bukan kau, siapa? Bukan, sebenarnya ada apa? Ibu, jangan banyak omong. Ketua Liam, Tuan Surya jelas bilang, Samudra Raya tak ada e-commerce. Jadi, tak kerja sama kita, pantas. Kenapa salahkan ibu? Bagas, kau percaya? Tuan Surya jelas tak puas dengan ibu. Makanya, di depan toko Kota Jaya, permalukan aku. Kalau tak kau nakal rekrut dia ke sini, mana mungkin jadi begini hari ini? Ketua Liam, saat Tante Sari masuk, kau yang setuju. Bapak Bagas ajak Tante Sari ke acara penerimaan. Itu juga usulanmu. Saat ada masalah, kau malah serahkan padaku. Kau pikir ini benar? Jangan omong kosong. Kalian sendiri bilang, apa karena Sari kita kehilangan kerjasama dengan Samudra Raya? Bilanglah. Aku, bagaimanapun, dia tetap ibu. Masalah yang dia buat, aku tanggung. Kau tanggung? Kau sanggup? Bukan, anakku. Jadi, Samudra Raya sebenarnya mau kerja sama perusahaanmu, lalu batal. Ya. Semua. Karena kau bikin Tuan Surya marah, sehingga kita kehilangan kesempatan besar ini. Kukira masalah besar. Samudra Raya tak mau kerjasama orang seperti... Ibu, jangan banyak bicara. Tante Sari, jangan bicara yang menyakitkan. Ratu Sari, apa maksudmu? Kau buat kami kehilangan kerja sama penting. Tak merasa malu, malah bangga ya? Tak pernah kulihat orang tak tahu diri sepertimu. Aku tahu aturan, bukan kau yang tentukan. Malah kau kehilangan kerjasama, malah salahkan aku. Pemimpin sepertimu benar-benar tak berdaya. Kau berani melawanku? Ketua Liam, ibuku tak bermaksud seperti itu. Bagas, belum ku beresin kau. Berani kau bicara. Apa aku pernah bilang pecat ibumu dari perusahaan? Kenapa dia masih di sini? Kau tak mau kerja lagi? Kalau tak mau kerja, aku usir kau dari asosiasi. Ketua Liam, kau terlalu keterlaluan. Bagas selama ini berkontribusi banyak. Semua orang tahu. Cuma bicara saja, kau mau usir dia. Betul, Bapak Bagas kerja keras selama ini. Tak ada hasil, paling ada usaha. Tanpa Bapak Bagas, asosiasi tak akan sehebat ini. Diam! Kalian semua tak tahu balas budi. Berani sekali saat kalian buka perusahaan. Bukankah asosiasi yang kasih modal dan sumber daya? Bagas, ini kesempatan terakhirmu. Suruh ibumu keluar sekarang.
Ketua Lim, aku janji sama si ibu, takkan biarkan buat onar. Kau benar-benar ingin kejam. Sayang, abaikan saja. Nanti dia mau tinggal, takkan ada kesempatan. Ibu. Bapak Bagas, kabar baik besar. Sekretaris Tuan Surya baru saja telepon, mau undang Bapak bergabung ke grup Samudra Raya. Apa kamu bilang? Sekretaris Tuan Surya baru saja telepon, mengundangmu bergabung dengan Samudra Raya. Mengundang perusahaan Bagas bergabung Samudra Raya. Dia diundang Pak Surya bergabung Samudra Raya. Kalian pasti lagi mimpi ya? Samudra Raya di negeri ini itu raksasa. Meski cabang di negeri Surya, mana mungkin tertarik sama langit terbuka yang cuma rumah pabrik kecil. Meski begitu, kalau Pak Surya berniat, mana mungkin kamu yang tahu, bukan Ketua Lim. Ketua Lim di Kota Jaya juga sangat terkenal sebagai tokoh besar. Lagian, Bagas itu orang asosiasi kita. Kurasa Tuan Surya takkan begitu tak tahu aturan. Kau terlalu bela bosmu jadi gila ya? Buat bohong begini buat tipu aku. Kau sendiri percaya? Aku nggak bohong. Sudah. Pak Bagas. Aku cuma direktur kecil. Mana mungkin bisa dilihat Pak Surya, bahkan diundang khusus. Hal ini tak pernah kupikirkan. Bagas, kalau kau sadar seperti ini, tak akan sampai ke situasi ini. Kalau kau tak berulah, tarik ibumu ke grup, kau pasti sudah bergabung Samudra Raya. Kita masih satu asosiasi. Sudah kehilangan kesempatan kerjasama. Kalian cuma bisa mengeluh dan bicara kasar. Cukup! Bagas, kau putuskan sendiri. Ibumu pergi, atau kau ikut ibumu pergi bersama? Ibu, lihatlah. Apa ini? Ketua Lim, aku sudah putuskan. Walau dia salah apapun, dia tetap ibumu. Kalian tindas dia begini, aku juga nggak mau lagi. Ibu, ayo pergi. Ayo makan. Berhenti, Bagas! Ini sikapmu. Kalian berdua ruin semuanya. Tak merasa bersalah, malah berani banget ya. Sudah kubilang, dia ibuku. Walau dia buat kesalahan, aku tanggung. Kau pikir keluar dari asosiasi semua sudah selesai? Sekarang juga aku tutup langit terbuka. Jangan menyesal. Aku tak menyesal perusahaan hilang. Bangun lagi, tapi ibuku cuma satu. Tak apa nak, langit terbuka ada atau tidak, dia tak bisa putuskan. Ini pilihanmu sendiri. Jangan bilang tak aku beri kesempatan. Beritahu semua, blokir langit terbuka. Apa? Langit terbuka. Sudah tak jadi pakaian asosiasi. Katanya langit terbuka sudah bukan bagian dari asosiasi. Bapak Bagas, perusahaan langit terbuka sekarang milik grup Samudra Raya. Apa? Serius? Benar, lihat ini. Aduh, kamu ngapain sih? Ini bukan mimpi. Kami bergabung Samudra Raya. Wah, serius? Nak, apa kata ibu? Sekarang Lim ingin tahanmu, tak sanggup lagi. Ibu masih ngomong gitu. Kalau bukan karena ibu, kami pasti sudah lancar bergabung Samudra Raya. Takkan repot begini. Ya sudah. Tante Sari, soal ini, apa benar ibu yang atur orang? Arif, kamu mau Tante Sari kenalkan Rizky? Tak usah sangat merayunya. Grup Samudra Raya berani merebut karyawanku. Aku hargai bakat Tuan Bagas. Bagaimana urusanmu? Mencuri karyawanmu? Kamu pantas? Panggil orang. Salam Pak Bagas. Pak Bagas? Aku? Pak Bagas, maaf atas langkah sendiri. Sudah siapkan hadiah, lahan Teluk Selatan dan endorsement artis. Untuk Anda pakai. Mohon berkenan bergabung dengan grup Samudra Raya. Mohon Pak Bagas berkenan. Jangan-jangan, Tuan Surya, aku mau bergabung Samudra Raya. Tak usah begini. Terima kasih Pak Bagas. Endorsement artis. Ada Rizky Pramana? Tentu saja. Bagus sekali. Bapak Surya, ini tak sesuai aturan. Kenapa? Langit terbuka juga perusahaan asosiasi kami. Tak beritahu sedikit pun, langsung merebut. Ini. Berikan perintah, hilangkan asosiasi Liam May. Sehingga kamar dagang Liam takkan ada lagi. Langit terbuka bergabung akan sah secara hukum. Jangan, cuma bercanda. Jadi, kamu setuju aku ambil perusahaan Pak Bagas? Setuju. Aku sangat setuju. Ayo, pergi. Pak Bagas, semoga kerjasama kita lancar. Pasti. Sudah, lanjutkan urusan kalian. Kami mau makan juga. Aku pamit dulu. Bapak sibuk. Sampai jumpa, Tuan Surya. Ibu, ya enggak? Lime di depan Tuan Surya kurang dari ayam kecil. Kamu ini di depan dia tak sebanding sama dia. Mulai sekarang harus hormati dia. Jangan sok tua lagi. Aku sok tua? Tapi terima kasih ya, Bini. Kalau bukan kamu berhutang budi, Tuan Surya, mungkin hari ini aku akan kehilangan perusahaan ini. Siapa sangka Tuan Surya dulu menolak kerjasama?
ternyata ini surprise besar buat kita. Hari ini berkat Tante Sari, memang Tante hebat. Walau dia tak sehebat di perusahaan anaknya, jadi magan. Tapi Pak Surya berhutang budi. Ini sangat hebat. Puji saja langsung. Kenapa harus menjelekkanku? Ibu walau, ibu berhutang budi. Hari ini dia menanggung tekanan besar. Biar kita gabung Samudra Raya, sudah tak ada hutang budi. Mulai sekarang, jangan sok sombong lagi. Dia orang penting. Dia punya koneksi. Aku nggak punya. Ibu, koneksimu itu aku. Tapi, koneksimu sekarang masih seperti bibit, belum tumbuh besar. Oke, kau jadi koneksiku. Ibumu ini juga koneksimu. Kalau ada masalah, tak usah takut. Ibu selalu bantu kamu. Tante Sari, jangan-jangan kamu punya koneksi besar? Aku tak butuh koneksi. Aku sendiri koneksi terbesar. Ibu, jangan sok hebat. Anakmu ini tak menolak ibu. Aku harap ibu bisa jujur saja. Jangan sok hebat. Aku tahu karena ibu tak puas diri. Jadi, gunakan omong kosong untuk sembunyi. Tapi begini, orang takkan hargai kamu. Aku tak sembunyi. Sudahlah, aku lapar. Ayo, makan. Benar, dengar anakmu. Takkan salah. Ayo, makan. Bapak Bagas hari ini sangat berani. Ini restoran terbaik di Kota Jaya. Hari ini aku makan sepuasnya. Jangan salahkan aku. Cuma klap saja. Lihat kalian. Ku dengar di sini makan biasa saja, harganya mahal. Hari ini berkat Tante Sari ada yang traktir. Minggir! Jangan sentuh ibu. Berhenti! Restoran kami hari ini ada tamu penting. Semua kamar sudah dipesan. Maaf semuanya, silakan pulang. Siapa sih yang seheboh ini? Semua ruang di-booking. Mereka banyak orang. Kami ini cukup kasih tempat saja, sudah cukup. Mereka tak banyak, cuma 1 orang. Tapi tamu penting ini statusnya sensitif. Bapak Ibu silakan pulang. 1 orang booking seluruh restoran? Kok bisa begini sih? Sombong? Dia itu top artis, idola Rizky Pramana. Kalian berapa ini? Pantaskah duduk bersama dia makan? Rizky? Kalau itu Rizky sang aktor, makanya kita harus tetap di sini. Betul, betul. Kami hari ini makan di sini. Kalian berdua lucu banget. Tante Sari kemana? Bukan, sudah di-booking. Jangan ganggu di sini. Cukup. Kami ini tempat privat berbasis anggota. Jangan berulah di sini. Cepat pergi. Nanti kalau Pak Guru Rizky marah, siapa yang mau tanggung? Rizky sang aktor marah ke kami? Tak mungkin. Kau bilang tak marah, tak marah. Kalian ini kayaknya juga punya uang. Kenapa belum sebijak kata ini? Kakak? Dia bukan kakak biasa. Dia ini mantan Rizky yang pertama. Dia pacar pertama Rizky? Betul. Kalau dia pacar pertama Rizky, berarti aku ini istri Rizky sekarang. Keluar rumah tak lihat cermin, lihat wajah kalian sendiri. Berani fitnah idola. Fitnah apa? Aku bicara jujur. Jujur, kalian bohong, tak tahu malu. Idola kami sejak debut tak ada gosip, tak pernah dengar ada pacar pertama. Hari ini kalian tak cuma ribut di toko, malah fitnah idola. Cepat pergi, berani bicara kasar, aku panggil. Kenapa nggak percaya? Kami lihat sendiri. Betul, kami makan di sini. Rizky nggak akan marah. Kau pikir aku percaya sama kalian? Kakak, ceritakan kau dan Pak Rizky apa hubungan kalian? Jangan cocok. Aku dan Rizky pacaran waktu 30 tahun lalu. Sudah lama dulu. Tak usah bahas. Kau pernah pacaran sama dia? Kenapa aku ikut tertipu? Kalau aku bilang yang sebenarnya, kau berani bohong. Ini kenyataannya. Kalian ini hari ini sudah sepakat buat onar ya. Kalian lagi apa? Itulah ke. Sari, kenapa kalian di sini? Entah dari mana orang-orang ini memaksa makan di sini. Sudah kubilang tempat ini sudah Anda sewa, tapi mereka masih nggak mau pergi. Siapa yang nggak mau pergi? Aku panggil satpam, suruh mereka pergi. Tenang saja, tak ganggu makan Anda.
Siapa yang buat semua brengsek? Mereka brengsek, terutama kakak ini. Dia bicara kasar padamu. Kata dia kamu pacar pertamanya. Kamu orang terhormat, idola bangsa. Dia bohong sembarangan. Dia bilang begitu. Benar, aku panggil satpam suruh mereka pergi. Sari, akhirnya kau akui perasaan kita. Dia pacar pertamanya Rizky. Apa-apaan sih ini? Karena kamu sewa seluruhnya, aku pamit dulu. Sari kecil, tinggallah makan bareng. Nggak usah. Kamu main-main sama aku, seru ya? Apa? Sari kecil, kau datang ke sini cuma demi makan bareng aku kan? Kalau begitu, sesuai keinginanmu, kenapa mau pergi? Datang khusus? Bukan, Rizky. Kau salah paham. Jangan pura-pura, Sari. Kau pasti telusuri jadwalku. Terus ikut ke sini. Kenapa berhenti di tengah? Kau datang ke sini, aku sana senang. Artinya, kau masih suka aku, iya? Rizky, kau berlebihan. Bagus, Paman tanya, kalian kok bisa ketemu di sini? Ibu, ku bilang, kenapa harus ajak kami ke sini? Ternyata buat Paman Rizky. Oh, Tante Sari, kalau bilang Rizky di sini, kami pasti paham. Iya kan? Iya. Aku buktikan ke sini. Itu keputusan Tante Sari. Benar. Kalian. Sudah, ayo masuk. Bos, Sari kecil, pacar pertamaku. Lihat dia, lihat aku. Kalau kutemui kau, nabaikannya. Jangan salahkan aku kalau kau dihukum. Baik. Ayo. Nanti ku hajar kalian. Kalian berdua, nanti ikut sama aku. Saat ibu melahirkan aku, ayah meninggal karena kecelakaan. Selama ini, ibu merawatku sendiri. Sudah lama mau cari pasangannya. Ayo. Ayo, cicipi ini. Baik. Sari kecil, mau makan apa lagi? Biar aku tambah 2 lagi. Cukup sudah, nggak usah. Tak usah pikirkan harga. Aku member di sini. Ada harga khusus member. Aduh, hari ini bisa makan makanan enak berkat Paman Rizky. Cepat terima kasih sama dia. Sari kecil, aku mau tanya, apa sebenarnya pikiranmu? Aku punya uang, bisa tanggung kita berdua. Kalau karena minder, tak berani mendekatiku sebenarnya. Halo? Mbak Sari. Wira Muda. Gawat. Kapital misterius sudah serang kota Jaya. Jangan sungkan. Mohon Samudra Raya infus 200 juta. Mbak Sari, tolong bantu kota Jaya lewati krisis ini. Wira Muda, begitukah cara kamu atasi masalah? Kalau perlu, berapapun uangnya, aku kasih. Tapi, apakah bisa atasi masalah? Dengar ya, uang bukan... Kadang atasi masalah pakai uang malah jadi bumerang. Tapi Mbak Sari, aku... Sudah, tenang dulu. Aku lagi makan, nanti saja. Aku cerita sampai mana? Sorry. Apa maksudmu? Aku kenapa? Masih pura-pura? Aku bilang ini, ingin katakan, tak usah khawatir soal uang. Perlukah kamu menghina aku begini? Aku marahin kamu? Enggak kok. Aduh, Bu. Paman Rizky ganteng dan kaya. Sangat tulus padamu. Kenapa kamu bicara begitu? Enggak kok. Tante Sari, kamu ini keterlaluan. Paman Rizky ingin kamu tenang soal uang. Tapi kamu malah nggak terima, malah hina dia. Iya. Sudahlah, kapan aku hina dia? Bu, kamu masih nggak ngaku ya? Ki, maaf ya. Ibu memang kurang ajar. Biar aku. Sebenarnya, aku sudah biasa. Dia dulu juga keras kepala. Dulu, aku cari koneksi keluarga, biar dia kerja di perusahaan besar. Tapi dia gak terima, tetap mau keluar negeri. Katanya mau buat grup. Aku usahakan banyak koneksi dan sumber, tapi dia tak pernah manfaatkan. Hasilnya, sekarang harus bergantung anakmu, kerja buat makan.
Paman Rizky, ibu memang... Tak apa. Tak usah bela ibu. Ini bukan salahnya. Kalau salah, salahku sendiri. Yang terlalu cinta. Paman Rizky, Anda inspirasi pria. Sehari kecil, jangan keras kepala lagi. Aku tulus mau bantu kamu. Kenapa kamu nggak mau? Kalau kamu mau, sekarang aku telepon Surya, biar dia kasih kerja terbaik. Walaupun dia mungkin nggak peduli aku. Tapi kalau kamu butuh, aku Rizky siap berkorban buat bantu kamu. Bu, Paman Rizky sudah bicara begini, kenapa kamu masih nggak mau? Aku ini... Wira, ada apa lagi? Bukan, sekarang butuh uang, butuh orang. Aduh, koneksi itu berguna. Bisa atasi masalah. Jangan bilang Surya, Andra dikirim ke sana. Apa gunanya? Wira muda, harus jago sendiri. Koneksi itu segalanya. Sudahlah, tenang dulu. Tadi bahas kerja ya? Cukup. Gengsi itu penting. Tadi ku bilang, semua demi kamu. Kamu tak paham atau pura-pura menghinaku. Kau tahu aku peniat baik. Kenapa kau malah sindir aku? Sari, bisa kau akui dirimu sendiri. Lihat dirimu sekarang. Aku tulus padamu. Tak mau terima, ya sudah. Kenapa kau malah sindir aku dengan sinis? Aku salah apa? Kenapa kau serang aku dengan kata-kata kejam? Rizky, kau salah paham. Aku tak bicara soal kau. Bukan soal aku. Jadi maksudmu apa? Kau mau bilang uang tak penting? Atau mau bilang Surya dan Andra benar-benar anak buahmu? Tak boleh bicara begitu. Aku selalu anggap mereka teman. Teman? Mereka tahu kau siapa? Ibu, jangan keras kepala. Jangan banyak bicara. Paman Rizky, maafkan aku. Tak apa. Baiklah. Kalian duduk di sebelah dulu. Aku bicara sama ibumu. Baiklah. Ibu, kalau memang pintar, jangan terlalu peduli harga dirimu. Jadi jujur saja. Bicara baik-baik sama Paman Rizky. Aku sudah jujur. Sari kecil. Kau paham gak? Ini zaman uang dan koneksi yang berkuasa. Aku tanya terakhir kali. Kau mau jujur padaku gak? Tentu saja. Ada apa lagi? Kalau ada masalah, jangan selalu cari aku. Kapan kalian baru bisa tanggung jawab? Ya sudah. Terserah kalian. Rizky, perselisihan kita sudah terlalu dalam. Aku perlu jelaskan semuanya padamu. Maaf, aku lelah. Tak mau dengar cerita bohong. Aku memang kecewa padamu. Aku perlu tenang dulu. Rizky. Paman Rizky? Apa ini? Bagas, kau anak yang baik, tapi ibumu... Aku lelah. Aku pulang istirahat dulu. Kalau ada kesempatan, kita ketemu. Paman Rizky. Paman Rizky, tunggu dulu. Surya? Wira? Sari kecil, kamu tahu kamu lagi ngomong apa? Orang-orang hebat itu punya level jauh di atasku. Aduh, Andra Santosa, dia pejabat tinggi Samudra Raya. Dia bakal telepon kamu. Sari kecil, kalau kamu mau marahi aku, perlu sampai begini? Ibu, kamu ngomong apa lagi? Bikin Paman Rizky marah. Enggak kok, aku cuma angkat 2 telepon. Pasti kamu ngomong sembarangan. Bikin Paman Rizky marah. Gawat, perusahaan kita mau bangkrut. Ada apa? Kok tiba-tiba perusahaan mau bangkrut? Tak cuma kita, siang ini
90% perusahaan serang modal misterius. Samudra Raya juga tak bisa lolos. Samudra Raya yang sebesar ini juga diserang. Kamu nonton saham Samudra Raya? Sudah jatuh parah. Sebenarnya ada apa ini? Semua sudah mulai baik-baik saja. Modal seperti apa yang bisa sekaligus serang semua perusahaan Kota Jaya? Gawat, aku harus tanya Tuan Surya. Kami datang. Tuan Surya. Pak Gubernur Wira. Pak tahu apa penyebabnya? Aduh. Beberapa hari lalu, aku sudah tahu ancaman ini. Sayang, belum sempat kuwaspadai. Mereka sudah bertindak. Maaf, keadaan ini aku juga tak bisa apa-apa. Pak juga tak bisa apa-apa. Tapi masih belum kiamat. Aku tahu ada satu orang yang bisa selamatkan pasar Kota Jaya. Siapa? Siapa orang itu? Belum bisa ku bilang. Saatnya tiba, kalian pasti tahu. Bagas, kau mikir apa? Jangan-jangan masih mikir siapa orang itu? Aduh, jangan ditebak. Lagian Tuan Andra sudah bilang, nanti pasti tahu juga. Jangan dipikirin. Aduh. Tante Sari telepon. Oh ya, kita bisa tanya Tante Sari. Lihat, dia ada solusi nggak? Iya. Dia cuma bergantung Bagas. Dia tahu apa sih? Sudahlah, aku nggak mau cerita ke dia. Cuma tambah pusing aja. Ada apa, Bu? Aku lagi jalan sama Fajar dan Arif. Bu lagi di mana? Aku di pasar malam bawah. Kalian ikut ke sini? Oke, aku ke sana. Ayo, kita ibu. Anak ini. Dia takut aku cemas. Jadi tak bilang soal masalahnya. Berhenti! Berhenti! Cepat sini! Berhenti! Berhenti! Kalian mau apa? Mau apa? Tagih utang! Tagih utang? Utang apa? Bapak Hendra, ini tak ada urusan Sari utang padamu. Aku akan segera lunaskan. Bapak Hendra, ini tak ada urusannya dengan Sari. Utangmu itu, aku akan segera lunaskan. Rizky kau berutang begitu banyak. Kalau tak beri penjelasan, tak ada yang boleh pergi. Aku? Sebenarnya ada apa? Sari kecil, jangan tanya apa-apa. Pergi dulu. Rizky. Rizky kau iklankan produkku, dapat 1 triliun. Sekarang kau rusak produk iklanmu. Jadi banyak pelanggan yang komplain. Kok bisa rusak? Aku tak tahu. Aku tak lakukan apa-apa. Baru saja di internet muncul gosip yang tak benar. Kurasa pasti kerjaan orang yang serang Samudra Raya. Tenang dulu. Bapak Hendra, soal ini besok pasti ku beri penjelasan. Penjelasan? Kau sepertinya familiar. Pendiri Samudra Raya, Sari. Benar. Sari kecil, kau. Duduklah. Sekarang aku benar-benar tak punya apa-apa. Kau bilang jangan andalkan uang, jangan andalkan koneksi. Semuanya benar-benar terjadi. Rizky, kau mabuk, ya? Aku enggak. Sari kecil. Kau pasti senang sekarang kan? Akhirnya aku jatuh. Di bidang yang paling banggiku. Ternyata, tanpa dukungan Samudra Raya, aku benar-benar tak apa-apa. Rizky, kau salah paham. Bukan itu maksudku. Sari kecil, sudah saatnya. Kau masih tak mau bicara jujur padaku. Aku cuma mau kau merasa aku cukup baik. Bisa kau lihat dengan hormat. Cuma keinginan kecil ini, kau tak paham? Paham. Kau benar paham? Tapi, sudah telat. Rizky,
Mau kemana? Lepaskan! Kalau kau tetap di sisiku, kau cuma akan ikut terseret. Mana mungkin kau bawa-bawa aku? Bukannya kamu selalu ingin bersamaku? Lepaskan! Sari kecil, kau tahu aku berhutang berapa? Barusan di tempat Pak Hendra, aku hutang 100 miliar. 100 miliar. Biar aku pergi, Sari kecil. Bisa melihatmu, sudah cukup buatku. Aku sudah puas. Rizky, mungkin masalahnya tak separah yang kau pikir. Tenang dulu. Lepaskan! Aduh Rizky, tenang dulu. Ayo, duduk bicara. Baik. Bukannya itu Tante Sari dan Paman Rizky? Akhirnya mereka jadi satu. Baguslah. Kalau begini, semua senang. Entah kenapa, ibu dulu terus mengada-ada. Aduh, tunggu apa lagi? Ayo cepat jalan. Ibu, kenapa kamu diam-diam kencan sama Paman Rizky? Cuma kebetulan. Itu namanya jodoh, Paman Rizky. Haruskah aku panggilnya? Uangnya mana? Bagas, setelah makan, aku pergi. Kenapa? Ibu, apa ibu lagi buat Paman Rizky marah? Anakku, aku ini ibumu sendiri. Aku gak peduli. Aku mau Paman Rizky. Bagas, ini bukan salah ibumu. Ini salahku. Sekarang aku gak punya apa-apa. Malah banyak hutang. Kau hidup sama kalian, bikin kalian susah. Ayah, kok ngomong gitu? Utang apa salahnya? Kita cari cara bareng. Tadi kamu panggil apa? Aku sudah panggil, Ayah. Jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa. Kenapa? Aku utang terlalu banyak. Ayah, kok bisa utang sebanyak itu? Kamu ini kenapa belum ngomong yang benar? Pokoknya kita cari cara bareng. Bagas, hargai usahamu. Tapi, walau kamu bisa dapat uang buat bayar utangku, aku tetap tak bisa terima. Kamu masih muda, masa depan cerah. Kalau harus tanggung aku akan merasa bersalah seumur hidup. Sudah. Sekarang ini cuma ilusi. Usai malam ini, semua yang seharusnya milikmu akan kembali. Cuma pura-pura. Tante Sari, maksudmu perusahaan kita masih bisa diselamatkan? Ibu, kapan kamu berhenti ribut dan sadar? Tante Sari, bahkan Samudra Raya kini juga tersiksa. Kau pikir kau siapa? Meski dewa datang, tak bisa prediksi arah peperangan bisnis ini. Soalnya peperangan bisnis ini tak diatur oleh dewa. Ibu, kapan kamu baru berhenti ribut? Kau ribut di kantorku. Tak apa, aku yang tanggung. Kau suka omong besar karena kau wanita. Tak aman. Aku faham. Tapi tak terima kau tak hargai sikap Paman Rizky. Kalau kau sadar, usahakan Paman Rizky. Aku paham maksudnya. Aku peduli kamu, juga peduli Paman Rizky, termasuk yang baru kenal, Wira Muda dan Lim Muda. Mereka anak-anak baik, aku peduli mereka. Tapi aku tak pernah berkata omong kosong kepada kalian. Kini kulihat kita terlalu saling salah paham. Ibu, maksudmu apa? Mulai hari ini, mungkin harus biar kalian mengenalku lagi. Mungkin kalian perlu kenal aku lagi. Mbak Sari, Tuan Andra dan Raffi Gunawan dari Mandiri Investama. Tuan Raffi. Ibu? Mereka semua cari ibu? Tuan Bagas, bawahan melapor ke atasan seharusnya bukan hal yang mengejutkan. Atasan? Ceritakan situasinya.
Mbak Sari, sesuai ramalan, Hendra memang kumpulkan semua dana serang Kota Jaya. Punggungnya kosong. Kami sudah persiapkan sesuai rencana. Serangan balik berhasil. Sekarang, samudera investasi Hendra sudah sepenuhnya dalam kendali kami. Mbak Sari, sesuai permintaan, Samudera Raya bermain seolah tak kuat untuk tarik Hendra. Sekarang Samudera Sekuritas sudah kami beli. Sudah siapkan dana bantu semua industri Kota Jaya. Jadual besok pagi, semua industri Kota Jaya akan kembali normal. Bagaimana soal Rizky? Sudah diatur semua. Orang yang fitnah sudah dihukum penjara. Lalu, dokumen PR sudah siap. Tunggu besok bersama Tuan Rizky hadir di konferensi pers. Bagus. Kali ini, kita memenangkan sepenuhnya berkat Mbak Sari yang cerdas memimpin. Ibu, kau anakku. Perkenalkan diriku. Aku pendiri Samudera Raya dan pendiri Mandiri Investama, Ratu Sari. Jadi, ibuku itu Pak Wira katakan orang satu-satunya yang bisa selamatkan Kota Jaya? Benar, Tuan Bagas. Ibumu itu 10 tahun berturut-turut orang terkaya dunia. Tante Sari, kau orang terkaya dunia? Sari kecil, ternyata kau. Tunggu dulu. Ibu, jadi kau pendiri konsorsium terbesar Samudera Raya. Kenapa kau tak pernah bilang padaku? Ayahmu karena harta dibenci orang hingga mengalami kematian yang tak sengaja. Ibu tak bisa kehilanganmu lagi. Jadi, ibu selalu bawa kau hidup seperti orang biasa. Kau sudah besar. Awalnya mau kubantu. Tapi sebelum kubantu, kau sudah bangun perusahaanmu sendiri. Kau tak tahu betapa ibu bangga padamu. Kukira anakku tak butuh bantuan. Ibu pun bisa berjaya sendiri. Kenapa kau datang ke perusahaanku jadi magang? Perusahaan kecil kami mana pantas untukmu? Tak penting. Yang penting kau anakku. Aku akan jaga kau selamanya. Ibu. Baik, aku tahu. Mbak Sari, Hendra mau bertemu. Hendra mau bertemu. Biar dia datang. Baik. Ya, biarkan dia masuk. Hendra, Direktur Samudera Sekuritas, Raja Bursa Jakarta. Hendra datang sendiri. Sayang, yang di depanmu, itu yang terhebat. Hendra ketemu dia, cuma bisa bangkit. Raffi Gunawan, kau memang orang Sari. Sekarang kau tahu apa tak merasa terlambat. Kau datang cuma buat itu. Sari, tak sangka kau lebih hebat. Aku kalah. Kalah ya kalah. Harus datang sendiri. Hilang langsung. Jangan pura-pura. Jangan bilang kau tak tahu kenapa aku cari kau. Aku tak tahu. Bilang saja padaku. Sari, jangan terlalu keterlaluan. Aku terlalu tega. Hendra, aku sudah lama pensiun. Cuma mau hidup tenang. Kamu malah cari masalah. Samudera Sekuritas bangkrut. Semua gara-gara kamu. Ratu Sari, aku kalah. Murah hati, maafkan aku. Bilang lebih keras. Aku nggak dengar. Aku kalah. Mohon bermurah hati. Maafkan aku. Maafkan kamu? Boleh. Berlutut dan ulangi. Ratu Sari, kalah. Mohon bermurah hati. Maafkan aku. Baik, aku maafkan kamu. Serius? Iya, aku maafkan kamu. Tapi tanya mereka dulu, apa mereka mau maafkanmu? Ratu Sari, kau mainkan aku. Aku bilang, aku maafkan kamu. Ada apa dengan kata-kata itu? Ratu Sari, wanita kejam. Kau mau habisi aku baru puas. Sejak kau serang industri Kota Jaya, kau sudah melanggar batas hukum. Kau fitnah Rizky. Buatnya menderita begitu. Insiden suamiku dulu, jangan kira aku tak tahu. Tak ada hubungannya. Andra, soal ini serahkan saja padamu. Baik. Anakku, Rizky pulang.